Dalam diskusi di studio di sini, kami ditemani oleh Yakov Lapid, analis keamanan dan pembawa acara Lapid Assessment, serta Amir Oren, komentator pertahanan dan pemerintahan. Kalian berdua sudah lama menjadi favorit saya di studio ini. Amir, saya ingin membahas sudut pandang Israel di sini sebentar. Saya tahu ada isu geopolitik besar, kita bisa bicara tentang Amerika Serikat, kita bisa bicara tentang Iran. Tapi ini adalah reaksi kolektif masyarakat Israel. Saya rasa untuk hal ini pada saat ini bukan sekedar mengangkat bahu, tapi lebih kepada sebuah penolakan. Tidak ada yang benar-benar ingin kembali ke situasi perang, lockdown, kenyataan yang tegang, dan semuanya harus ditutup lagi. Tapi saya percaya bahwa negara ini masih memahami keniscayaan atau semacam kebutuhan akan konfrontasi itu sendiri. Jika Anda bisa menggambarkan itu, Anda tahu betapa Israel sangat ingin melihat adanya hasil yang benar-benar menentukan. Tapi di sisi lain, tidak bersemangat untuk perang. Ketika Anda mengatakan Israel, maksud Anda Netanyahu. Mungkin saja. Yang sebenarnya bukan satu dan sama. Kamu tahu. Biar aku bawa kamu ke sudut lain Israel yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan. Gedung pengadilan di Tel Aviv, tempat Netanyahu sedang diadili. Beberapa hari berturut-turut, dia pergi ke ruang hakim dan membisikkan sesuatu yang rahasia di telinga mereka, lalu mereka mengizinkannya pergi untuk sisa hari itu. Ini sudah sering terjadi. Ya, ini terjadi secara teratur. Apa yang kamu dapatkan dari kesaksian ini? Kenapa begitu? Karena kalau terjadi perang dan ada komisi penyelidikan, lalu dia bilang, ya saya ingin bersiap-siap, tapi para hakim memaksa saya tetap di gedung pengadilan. Mereka bertanggung jawab. Jadi itu berarti ini serius. Orang-orang sedang bersiap untuk kemungkinan itu, eventualitas itu. Meskipun mereka tahu semua ini hanyalah keinginan Trump saja. Sekarang kembali ke tanggal 14 Januari tahun ini, 4 bulan yang lalu. Semua orang tahu atau mengira mereka tahu bahwa sekitar tengah malam perang akan dimulai. Dan lihatlah, Trump memutuskan untuk menundanya. Sekarang ini lebih mirip Groucho Marx. Saya punya tenggat waktu. Kalau kamu tidak suka, saya punya tenggat waktu lain untukmu. Dan Mike Wagenheim mengatakan bahwa orang-orang Iran harus memutuskan apakah mereka akan bekerja sama. Mereka sudah memutuskan. Tapi ketika kalian orang Amerika ingin bermain bisbol, kami ingin bermain bola basket. Ketika kalian ingin bermain sepak bola, kami akan bermain softball. Jadi bolanya saja sudah berbeda. Lihat sepertinya, dan saya rasa kamu benar soal ini. Setiap diskusi serius tentang isu-isu nyata, mari kita ambil contoh program nuklir Yakov maksud saya. Pasti akan mengarah pada proses negosiasi berbulan-bulan, paling cepat. Banyak orang berpendapat sekarang, dan para pakar kebijakan luar negeri yang serius berpendapat bahwa Presiden mungkin hanya ingin, kamu tahu, pada dasarnya membuat kesepakatan seputar Selat Hormuz, seputar blokade, dan meninggalkan semua isu berat ini untuk nanti. Dia bisa dengan meyakinkan berkata, lihat, saya sudah menghantam program nuklir, dan saya akan terus mengawasinya. Dan saya akan melakukannya lagi jika mereka mengambil langkah apapun. Apakah menurutmu ada semacam paket yang lebih kecil yang bisa diajukan atau ditawarkan? Maksudku, sekali lagi, Iran menuntut reparasi. Mereka menuntut Hizbullah tetap utuh. Mereka menuntut penarikan penuh Amerika Serikat. Mari kita sebut ini sebagai penghentian permusuhan sepihak di sini, di mana mereka tidak meninggalkan permusuhan, tetapi mereka ingin Amerika Serikat dan Israel yang melakukannya. Sepertinya masalah-masalah ini masih jauh dari kesepakatan. Menurutmu, apa yang mungkin akan kita lihat dalam waktu dekat? Jadi menurut saya, yang sedang mereka coba negosiasikan sekarang adalah semacam kerangka kerja yang hanya berisi garis besar tanpa masuk ke detail sebenarnya. Mirip seperti kerangka kerja Gaza. Tapi menurut saya, tidak ada kemungkinan sama sekali bahwa Trump akan menerima bahkan kerangka awal yang tidak membahas isu-isu utama. Program nuklir adalah hal utama, Selat Hormuz. Kita tidak tahu tentang senjata balistik. Kita juga tidak tahu tentang dukungan Iran terhadap terorisme. Tapi saya rasa Trump bahkan tidak akan mempertimbangkan sedetik pun untuk menerima kerangka yang hanya membahas Selat Hormuz. Itu jelas akan menjadi kegagalan total di pihaknya. Dan dia sudah menegaskan bahwa dia tidak tertarik untuk menerima hal itu. Sekarang, masalahnya adalah saya pikir pihak Iran sendiri juga tidak yakin harus berbuat apa. Karena mereka mengajukan inisiatif diplomatik. Lalu mereka menariknya kembali. Mereka jelas sedang berada dalam kondisi konflik internal. Mereka menghadapi blokade laut yang sangat berat yang membuat mereka kehilangan 400 hingga 500 juta dolar setiap harinya. Ekonomi mereka sebenarnya sudah hancur sebelum perang ini. Sekarang kondisinya jauh lebih parah.
Mereka telah kehilangan 40% dari PDB mereka sebelum perang. Mereka tidak bisa membayar gaji untuk orang-orang yang terkepung. Jadi, anggapan bahwa orang-orang Iran hanya duduk santai dan mengendalikan semuanya, menurut saya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Saya tidak yakin mereka benar-benar tahu apa yang ingin mereka lakukan. Tapi jelas, mereka punya batasan yang menurut mereka tidak akan mereka langgar, bahkan dengan risiko perang lain. Jadi itu sudah jelas. Lalu, apakah ada area abu-abu? Kita tidak tahu, David. Kita masih berada dalam situasi yang samar. Kita tidak akan menyebutnya perang. Kita berada di zona di antara keduanya. Tapi menurut saya, Trump seolah-olah mendorong dirinya sendiri ke sudut dengan mengatakan, kita harus dapat kesepakatan atau kita kembali ke perang. Karena kalau dia bilang begitu, dia pada dasarnya menghilangkan opsi lain yang menurut saya agak disayangkan, yaitu melanjutkan blokade. Melanjutkan blokade tanpa melanjutkan perang, menurut saya, bukan pilihan yang buruk sama sekali. Itu memberikan banyak tekanan pada rezim Iran, pada ekonomi mereka, dan pada IRGC. Jadi sepertinya dia pada dasarnya telah meninggalkan opsi itu ketika dia mengatakan harus ada keputusan pada hari Minggu atau Sabtu, apapun tenggat waktu yang dia maksud. Sulit untuk dipahami. Iya, saya di sini. Kita harus sadar akan keterbatasan kita sendiri. Kita hanya meliput atau menafsirkan apa yang kita tahu, apa yang kita yakini kita tahu. Siapa yang tahu apa yang terjadi di bawah permukaan, di balik permukaan? Mungkin mereka sedang mempersiapkan operasi untuk mengeluarkan uranium yang diperkaya saat kita berbicara. Dan itulah sebabnya dia menunda tenggat waktunya. Pernyataan publik yang menyesatkan, kadang-kadang menyesatkan, atau setidaknya pernyataan publik yang provokatif telah menjadi ciri khas perang ini sejak awal dari Presiden. Ya, Itu benar. Selain itu, pengaruh yang dimiliki para pemimpin negara Teluk jauh lebih besar daripada Netanyahu. Sekarang, Netanyahu memang meletakkan jarinya di pelatuk Amerika Serikat, tapi mereka yang memegang pengamannya. Dan sejauh ini,